Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, di sini ada stimulus. Stimulus adalah menjadi pendorong zakat, jadi sumber kesejahteraan bagi penerimanya secara langsung. Zakat itu mengandung nilai melekat, yaitu beban. Sang penerima harus tahu bahwa ini zakat dan bisa dibedakan sejenis dana yang diterima. Zakat sebagai stimulus, apa yang harus dilakukan oleh bazna atau agar kesejahteraan mustahid tercapai. Tujuan zakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablullah minallah dan dimensi hablullah minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam. Baik, kewajiban zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaannya. Bagian B, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Bagian C, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan hak orang lain. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan artinya aman, sentosa, dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan. Kesukaran kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan, kemakmuran. Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran. Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi. Pengelolaan zakat. Kesejahteraan. Kementerian Agama terus berupaya melakukan perbaikan pengelolaan zakat sehingga dapat menjadi kekuatan produktif dalam berperang mengatasi kemiskinan. Saat ini kebanyakan zakat hanya untuk kepentingan konsumtif, namun kedepannya harus bersifat produktif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengelolaan zakat uang yang semakin baik akan dapat meningkatkan sumber daya manusia sekaligus penguatan manajemen yang aman, transparan, dan terpercaya. Konsep pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan amat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat dan kesejahteraan sosial atau umat. Yang A, kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan terpenuhnya kebutuhan dan sosial. Bagian B, kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan untuk mencapai kondisi statis tersebut. Bagian C, adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial. Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial berdasarkan pandangan Islam kesejahteraan. Kedua, zakat sebagai potensi kesejahteraan umat. Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat konsepsi tentang kebersamaan sosial ekonomi. Perintah untuk membayar zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bukti tegas bahwa Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan ekonomi antara kelompok berada dan kelompok miskin. Oleh karenanya, apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komparatif, maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya saran dan dari pemaparan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.